Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2, Paulus menegaskan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduklah di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara. Nah, banyak orang keliru memahami tujuan hidup. Termasuk banyak orang Kristen, saudara. Salah memahami atau keliru memahami tujuan hidupnya. Fokus mereka hanya mengejar materi dunia ini yang fana. Padahal saudara sekalian, kita yang telah ditebus melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, seharusnya hanya diarahkan kepada Tuhan. Sebab dialah kekayaan surgawi yang sejati, yang harus kita usahakan atau kita cari, kita kejar. Renungan ini, saudara, ini sungguh-sungguh mau mengajak kita untuk serius mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Bukan pada perkara-perkara duniawi. Nah, untuk memiliki niat yang kuat, saudara, mengejar perkara yang di atas, kita harus melepaskan segala ikatan atau segala sesuatu yang membuat bisa kita gagal mencapai kekayaan surgawi. Di dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi murid. Menjadi murid Kristus itu berarti saudara harus benar-benar menanggalkan ketergantunganmu kepada dunia. Harus benar-benar dilepaskan. Kalau punya boleh, tapi jangan sampai saudara terikat apalagi memberhalakan. Atau menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Sulit saudara menemukan kekayaan surgawi. Tidak bisa. Nah, ini saudaraku, kalau tidak diperkarakan atau kita membiarkan itu terjadi di dalam diri kita, terikat dengan belenggu dunia ini, nanti saudara pasti akan mengalami kemalasan untuk mengejar kekayaan rohani. Nanti saudara akan jadi malas dan akan kehilangan visi, kehilangan tujuan hidup. Nanti orientasi berpikir saudara hanya kepada perkara-perkara dunia. Padahal kekayaan yang kita mestinya raih itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Kita mestinya melakukan perlombaan itu. Selain mengambil bagian dalam kekudusan Allah, kita juga harus meraih kekayaan rohani itu. Tergantung seberapa kuat kita memberi nilai. Nah, jangan sampai saudara menyesal. Yang pada akhirnya saudara hanya menjadi orang yang beragama saja, tetapi tidak mengejar kekayaan rohani.
Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini sudah menunjukkan ada orang-orang atau kelompok orang tertentu yang akan gagal meraih kerajaan sorga. Atau meraih berkat kekal atau kekayaan rohani, sorgawi. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ini yang harus kita waspada. Banyak orang, saudara, fokus hanya beragama, tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Tidak mau memburu kekayaan sorgawi. Padahal setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk meraih berkat kekal itu. Kita harus diingatkan setiap hari, saudara. Berulang-ulang harus diingatkan, dinasihatkan, atau dinasihati setiap hari. Supaya kita tidak boleh terikat dengan perkara-perkara jasmani ini. Memaksakan diri untuk memindahkan hati di kerajaan sorga. Menjadikan sorga itu sebagai kekayaan yang harus kita raih. Kita harus perjuangkan. Mestinya harus lebih dari seseorang mencari nafkah. Kalau seorang pebisnis, saudara, kalau dia mau menjadi pebisnis yang berhasil, yang dia percakapkan dari sejak bangun pagi sampai malam itu hanya itu bisnis. Bagaimana dia menjadi seorang pebisnis yang sukses? Dia sekolah, dia kuliah di dalam bidang bisnis. Coba saudara, hanya untuk mendapatkan perkara yang jasmani yang sifatnya sementara. Orang berani mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan tenaga, dan seluruh pikiran saudara untuk meraih berkat jasmani. Dia berani bayar harga, saudara. Dia kuliah 3 tahun, 4 tahun, bahkan dia lanjut lagi ke S2, tambah lagi, saudara, untuk menjadi pebisnis yang profesional, menjadi sukses. Itu sampai nekat begitu loh. Nah, kenapa kita untuk berkat kekal yang memberikan masa depan kepada kita tidak berjuang sungguh-sungguh? Jangan sampai saudara terlambat ya. Kita harus memiliki tekad yang kuat. Berlari sekencang-kencang mungkin. Jangan sampai kita sudah terlanjur terbelenggu dengan segala kesenangan dunia. Karena iblis menawarkan kesenangannya sendiri kepada kita. Mengalihkan fokus perhatian kita kepada perkara-perkara yang di atas. Setan membuat kita sesibuk-sibuk mungkin, saudara, agar proyek Tuhan gagal tergenapi di dalam hidup kita. Padahal kita sebagai umat tebusan, sebagai umat yang telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yang mestinya kita hanya pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas. Jangan saudara lupa bahwa kita sedang melakukan perjalanan pulang, saudara. Ada 2 jalan yang bisa ditempuh oleh manusia. Jalan menuju kebinasaan, yaitu api kekal, dan juga ada jalan menuju ke kehidupan yang kekal. Saudara harus menentukan pilihan dari sejak saudara masih di bumi. Kalau sudah terlanjur saudara berjalan di jalan menuju ke api kekal, sudah tidak bisa balik. Ibarat pesawat yang sudah lepas landas, saudara, yang sedang menuju ke tujuan, dia tidak boleh balik. Kecuali ada dalam keadaan darurat. Bahkan ada yang nekat menerobos
menerobos bahaya. Mereka berani menerobos itu. Karena kalau kembali mereka memiliki perhitungan akan mengalami kerugian. Jadi berspekulasi saudara. Nah, jangan sampai saudara ada di titik point of no return atau titik tidak balik lagi. Tentukan jalanmu, tentukan pilihanmu. Sebab kalau saudara salah menentukan pilihan jalan yang kau ambil, sulit untuk kembali. Saudara, jalan dunia ini, jalan menuju kebinasaan itu sangat lebar. Tapi jalan menuju ke kehidupan yang kekal, jalannya sempit. Tidak mudah dilalui oleh orang. Nah, saudara mau pilih di jalan mana? Kalau tidak mengerti akan hal ini, bahkan banyak yang muncul Kristen-Kristen palsu, bukan Kristen yang sejati. Kristen tanpa salib, itu banyak. Kristen yang tidak mau menderita, itu banyak sekali, saudara. Kristen yang tidak mau melepaskan diri dari segala ikatan, itu banyak. Dan itu bertebaran di banyak gereja, saudara. Yang mata rohani mereka tertutup, pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia. Mereka menjadi seteru salib Kristus, yang hanya memikirkan soal perut, tapi tidak memikirkan hari esok. Hari esok mereka hanya di bumi ini. Makanya mereka meraih sebanyak-banyak harta dunia, kekayaan dunia untuk memiliki hari esok yang fana, yang sementara. Padahal hari esok orang percaya itu di balik kubur. Apakah saudara sudah punya hari esok? Belum. Jangan nanti mau berusaha pada waktu di ujung kematian. Pikirkan itu, saudaraku. Karena hidup kita singkat di bumi ini. Dan saya terus menasihati saudara, berulang-ulang saudara, ayo jangan sampai terlambat. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Karena daging kita ini saudara, dalam sekejap mata bisa meninggal dunia tanpa kita prediksi. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Bukan hal yang tidak pasti, itu sebuah kepastian. Kalau yang lain kita bisa tunda, saudara, tapi yang satu ini untuk meraih berkat kekal, jangan pernah menunda. Ya saudara, karena kapan saja kita bisa meninggal dunia. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.